untuk mendapatkan ilmu yang merupakan obat galau, obat mental illness, obat stres, obat untuk bahagia, obat agar tenang, adalah ilmu nafi yang cara mendapatkannya hanya satu cara, yaitu ta'zim, memuliakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bukan tentang ujian, ini tentang ilmu. Makanya ulama kita mengatakan bahwa ilmu adalah rohnya kehidupan. Ilmu itu roh. Di antara ulama menjelaskan hal tersebut adalah Syekhul Islam. Dalam Majmu' Fatawa beliau mengatakan warisalatu ruh, risalah kenabian, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, sunnah Nabi SAW, ilmu itu sendiri adalah ruhnya alam semesta, ruh, wa nuruhu wa hayatuh, itu cahayanya kehidupan, dan kehidupan itu sendiri. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang Al-Qur'an, berfirman tentang Al-Qur'an dalam sebuah ayat dalam surat Asy-Syura ayat 52, kata apa yang Allah gunakan? Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Dan begitulah kami wahyukan kepada engkau ruh dari perintah kami dan dari sisi kami. Al-Quran itu ruh. Dan silakan buka buku-buku tafsir. Apa artinya? Artinya Al-Quran adalah ruhnya hati, ruhnya jiwa. Berarti hidup tanpa Al-Quran bagaikan hidup tanpa ruh, mati hadirin. Mati, hambar, gersang, kering, halu. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Makanya dulu para sahabat Nabi SAW mempertaruhkan Al-Quranul Karim dengan darah. Lihat bagaimana Bilal bin Rabah, lihat bagaimana Sumayyah, lihat bagaimana Yasir, lihat bagaimana Ammar, lihat bagaimana Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair sebelum masuk Islam, itu hadirin anak muda, good looking, ganteng. Dulu waktu jalan itu bahasa sekarang perfect, harum gitu. Belum sampai parfumnya udah sampai hadirin. Begitu masuk Islam diboikot sama keluarganya, kurus, kering, dan beberapa kali ditemukan pingsan di sudut atau di jalan kota Mekah. Tapi mereka tidak goyah. Mereka mempertahankan ilmu, mempertahankan Al-Quran, mempertahankan risalah. Kenapa? Karena mereka sadar bahwa ini adalah ruh. Maka mereka pertahankan sebagaimana mereka mempertahankan nyawa. Itu yang kita lihat Bilal bin Rabah, Sumayyah, Yasir, baik laki-laki maupun wanita. Mereka mempertahankan
mempertahankan ilmu, mempertahankan Al-Quranul Karim, sunnah Rasulullah SAW, itu seperti mereka mempertahankan nyawa, bahkan lebih dari itu. Sumayyah kehilangan nyawa, hadirin, radhiyallahu ta'ala anha. Yasir kehilangan nyawa. Adapun kita, dengan segala fasilitas yang Allah kasih, kemudahan yang Allah berikan, hanya modal datang, hanya modal jalan. Kesempatan dibuka, didukung. Tapi kemana semangat mempertahankan ilmu tersebut? Kemana semangat menuntut ilmu itu? Sudahkah kita sadari betapa pentingnya ilmu? Lagi-lagi, ini masalah kesadaran. Banyak kita nggak sadar bahwa ilmu itu sepowerful itu. Ilmu itu kehidupan di dunia maupun di akhirat. Makanya warisalatu ruh wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina, dan begitulah kami wahyukan kepada engkau ruh. Ini tentang ilmu, bukan tentang masalah. Hadirin yang Allah muliakan, maka marilah kita belajar, marilah kita hadiri majelis-majelis ilmu, baik jamaahnya maupun panitianya. Semua butuh, karena semua punya masalah, dan semua banyak masalah. Lalu timbul pertanyaan, hadirin sekalian. Sebagian kita bertanya-tanya dalam dirinya, saya udah belajar Ustadz, tapi kenapa kok masih hambar? Saya udah ikutin kajian, tapi kenapa masih sering galau, masih sering kena mental, masih sering terpuruk? Apa yang salah? Katanya kalau kita punya ilmu bisa. Hadirin yang Allah muliakan, berarti ada yang perlu kita pahami lebih dalam. Ada yang perlu kita renungkan lebih lanjut. Saya akan bacakan keterangan salah satu para ulama biar kita langsung mendengar dari ahlinya. Disampaikan oleh salah satu ulama yang bernama Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala. Beliau menyampaikan, walaisal muradu bil ilmi alladhi yuhjabu anha idrakal masail, alladhi yuhjabu anha idrakul masail. Fa inna idrakal masail yujadu inda aqwamin yusbihuna wa yumsuna ala mukhalafati syariah. Yang dimaksud ilmu itu bukan sebatas mengetahui hukum sebuah masalah, bukan sebatas itu, bukan sebatas paham sebuah masalah. Yang dimaksud ilmu, walaisal muradu bil ilmi alladhi yuhjabu anha idrakul masail. Jadi walaisal muradu bil ilmi alladhi yuhjabu anha idrakal masail.
Yang dimaksud ilmu itu bukan sebatas mengetahui hukum-hukum berbagai masalah. Tapi yang dimaksud dengan ilmu, walakinnal murada bil ilmi alladhi yunalu bi ta'dhimil ilm huwal ilmu nafi' alladhi yakunu khairan lil abdi fid dunya wal akhirah. Namun yang dimaksud dengan ilmu yang bisa membuat kita bahagia, yang membuat kita bisa tenang adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Bukan ilmu yang sebatas maklumat, tapi ilmu yang bermanfaat, yang merupakan kebaikan di dunia dan di akhirat untuk seorang hamba. Dan ilmu yang bermanfaat tidak bisa didapatkan kecuali dengan satu cara, kata para ulama. Kata para ulama, yunalu bi ta'dhimil ilm, didapatkan dengan memuliakan ilmu. Memuliakan ilmu, bukan sebatas belajar dan datang ke kajian. Belajar dan datang ke kajian salah satu bagian dalam memuliakan, tapi bukan memuliakan secara utuh. Untuk mendapatkan ilmu yang merupakan obat galau, obat mental illness, obat stres, obat untuk bahagia, obat agar tenang, adalah ilmu nafi yang cara mendapatkannya hanya satu cara, yaitu ta'zim, memuliakan ilmu dengan segala perincian dan kaedah-kaedahnya. Amma mujaradul ilmi bi idrakil masail fa innahu yakunu wabalan 'alal 'abdi fid dunya wal akhirah. Adapun ilmu yang sebatas mengetahui hukum A, hukum B, ilmu yang sebatas mengetahui berbagai macam masalah, titik sampai di sana. Ilmu sebatas teori, ilmu sebatas maklumat, ilmu sebatas knowledge, maka itu akan menjadi bumerang bagi pemiliknya di dunia dan di akhirat. Wa ta'dhamu 'alal hujjatu fid dunya wa yu'akhadh bil uqubati fil akhirah. Maka bumerang itu semakin besar sesuai dengan besarnya ilmu dia itu. Semakin banyak maklumatnya tapi tidak bermanfaat, semakin parah kondisi dia. Dan di akhirat dia akan diancam, diadab sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu nafi'. Makanya yang Nabi kita SAW minta setiap pagi apa, hadirin? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah aku ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Maksudnya apa sih Ustaz? Ilmu yang bisa kita manfaatkan dalam setiap episode kehidupan kita. Ilmu yang bisa kita gunakan dalam setiap ujian dan masalah-masalah kita. Itu ilmu. Semua banyak orang hafal hadits la taghdab walakal jannah, jangan marah, niscaya bagimu surga. Tapi apakah setiap orang yang hafal dan tahu hadis tersebut bisa mengamalkan? Gitu. Khususnya ketika istri ngejawab omongan kita, anak ngerusakin kesayangan kita, gitu. Bisa nggak ngamalin la taghdab walakal jannah, jangan marah bagimu surga? Hampir setiap kita itu sudah tahu tentang sunnahnya mengucapkan salam kalau bertemu sesama muslim,
Tapi berapa persen mengamalkan itu? Banyak di antara kita sudah paham tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan wajah saudaramu itu sedekah. Tapi berapa banyak yang senyum ketika jalan ke masjid lalu ketemu dengan tetangga-tetangga komplek atau tetangga-tetangga rumahnya? Hampir semua kita tahu bahwa ghibah itu haram, dosa besar seperti makan bangkai. Tapi bisakah kita jaga lisan kita? Itu yang menentukan ilmu maklumat dan ilmu nafi. Dan cara mendapatkan ilmu nafi hanya dengan memuliakan, hadirin. Kalau nggak memuliakan, nggak akan bisa, nggak bisa. Ini ilmu nafi tidak akan bisa didapatkan hanya mengandalkan kejeniusan. Abu Jahal kurang jenius apa, hadirin? Nggak bisa. Ilmu ini nggak bisa digunakan hanya mengandalkan harta, nggak bisa. Hanya mengandalkan status, misal dekat dengan ustadz atau dekat dengan ini, nggak bisa. Cara satu-satunya cara, Anda harus muliakan ilmu. Dan arti memuliakan ilmu, memuliakan Al-Quran dan Sunnah Nabi kita SAW, memuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, memuliakan Rasulullah SAW, lalu memuliakan, setelah itu memuliakan guru-guru kita, lalu memuliakan kaum muslimin secara umum. Karena secara umum seorang muslim punya ilmu dalam dirinya, terlepas berapa kadarnya, kita harus muliakan. Kalau nggak akan bisa. Dan itu panjang dibahas oleh para ulama. Makanya disitulah mengapa, hadirin Allah muliakan, para ulama sangat memperhatikan A sampai Z, segala urusan yang berkaitan dengan ilmu dan kajian. Kita tahu bersama bahwa para ulama dulu itu kalau mau kajian, mau menyampaikan ilmu, mandi, pakai baju yang bagus. Para ulama pakai parfum. Imam Malik ketika kedatangan tamu di rumahnya, beliau akan tanya, rahimahullah, kita mau bicara masalah umum atau bicara hadis Nabi SAW? Oh, bicara hadis, tunggu sebentar. Masuk, mandi, tampil oke, keluar lagi, bicara tentang hadis Nabi SAW. Tapi kalau bicara masalah umum, langsung. Kenapa, hadirin? Memuliakan. Bukan hanya sekedar membahas. Bedakan antara memuliakan dan sebatas membahas. Memuliakan itu membahas plus 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 plus. Itu demikian. Kenapa mereka tampil necis, tampil bagus? Ibnu Abbas itu kalau diriwayatkan kalau pakai penutup kepala, kalau mau menyampaikan ilmu dengan kualitas yang bagus, dan kita tahu kualitas yang bagus ada harga, ada barang. Diriwayatkan dalam kurs kita itu di atas 1 juta loh pecinya Abdul bin Abbas kalau mau kajian, benar-benar tampil. Lihat bagaimana Abdul bin Abbas ketika ingin berdialog dengan Khawarij, orang-orang yang ekstrim, orang-orang yang gampang mengkafirkan umat Islam, yang mengkafirkan pelaku dosa-dosa besar. Ketika ingin dialog, dan dialog itu menyampaikan apa, hadirin? Ilmu. Penampilannya bagaimana? Keren, hadirin. Memuliakan. Ini tentang memuliakan. Itu kenapa para ulama kita ketika datang ke majelis atau sebelum datang ke majelis, itulah sebabnya kenapa para ulama, di antara hikmahnya, kenapa para ulama datang ke kajian, bahkan melakukan rehlah, melakukan perjalanan. Kenapa ulama sekali Sa'id bin Musayyib itu mengatakan, in kuntu la asirul ayyama wa layali fi talabil haditsil wahid, aku ini suka berjalan beberapa siang dan beberapa malam, artinya berhari-hari
Jadi aku suka berjalan berhari-hari hanya untuk mencari satu hadis berhari-hari. Kenapa? Padahal beliau adalah ulamanya kota Madinah. Kenapa sampai harus pergi? Memuliakan. Kita kalau memuliakan orang itu datang ke kita atau kita datang ke dia? Hadirin, kalau lebaran tuh biasa kita ngumpul di rumah siapa? Kita anak paling bungsu, tapi kita orang paling kaya, paling sukses di keluarga besar kita. Kita lebih kaya dari orang tua kita lebih kaya dari kakak pertama kita, kakak kedua kita, kakak ketiga kita, kakak keempat kita, sampai kakak ke-17 kita. Kita anak 18 misalnya. Ketika lebaran, ngumpulnya di rumah siapa? Rumah kita? Enggak, rumah orang tua, walaupun gubuk dan nggak mau direnovasi. Kan orang tua kan unik gitu ya, ditawarin renovasi, enggak, mau kayak begini aja kata orang tua kita, tetap ngumpul di sana. Oke, orang tua kita wafat, pada ngumpul di rumah kita atau kita yang jalan? Ngumpul di mana? Kakak pertama kita meninggal, ngumpul di rumah kita. Hadirin, ini orang Indonesia bukan sih? Ini kultur Indonesia kan. Kakak pertama kita meninggal, ngumpul di mana? Kakak kedua. Kita yang jalan, bukan kita yang didatangi. Kenapa? Memuliakan. Kalau kita nggak mau lebaranan ke rumah orang tua kita dengan dalih rumah kita paling besar, paling proper, paling representatif, paling nyaman untuk ngumpul, kita akan divonis apa sama semua keluarga? Anak berbakti, donatur, pemberi fasilitas, sponsor. Hadirin, tolong bantu saya. Ini masalah benar-benar berat ya, sampai sulit menjawab pertanyaan seperti ini. Kita nggak mau datang ke rumah orang tua, kita minta semuanya ke rumah saya, karena rumah saya paling enak, paling nyaman. Rumah orang tua panas, kecil. Rumah saya mau jungkir balik, mau salto, mau roll ke depan, roll ke belakang, bebas. Kita yang suruh mereka datang, bukan kita datang. Kita akan divonis apa, hadirin? Durhaka, karena nggak memuliakan. Padahal kita sediakan seluruh menu yang paling enak. Bandung menu paling enak apa kalau lebaran? Ya Allah, benar-benar halu antum ya. Sampai pertanyaan ini susah dijawab. Tenang, jangan emosi, ada banyak istighfar. Lalu apa? Rendang? Ya Allah, ini di mana sih? Rendang. Kayaknya saya yang halu, hadirin. Ini Padang ya? Atau Bukit Tinggi? Suasananya sejuk kayak Bukit Tinggi saya ini. Kita sediakan semua makanan terenak dan chef yang paling jago masak masakan Jawa Barat kita hadirkan. Kita pasang red carpet buat orang tua, tapi kita nggak mendatangi. Apakah orang akan anggap kita? Enggak. Simpel aja, Anda harus datang. Kecuali ada uzur, kecuali ada kendala. Makanya Imam Malik mengatakan, al ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Kecuali kalau kita ingin mendakwakan orang yang belum ngerti, orang yang awam, betul. Sebagaimana Nabi SAW itu mendatangi orang-orang Quraisy di kota Mekah. Tapi kalau kita ingin mengupgrade diri kita, ingin menjadi penuntut ilmu, ingin merubah ilmu itu menjadi ilmu yang sangat bermanfaat, datang ke kajian, hadirin. Datangi kajian ustadz-ustadz kita. Ustadz-ustadz kita di Bandung banyak, datangi mereka. Ibnu Dailami Abdullah bin Fairuz rahimahullahu ta'ala, belum mendengar hadis dari Abdullah bin Amr, dan pada saat beliau mendengar hadis tersebut beliau ada di Palestina.
maka beliau langsung berusaha mencari hadis tersebut, mendengar langsung, datang langsung, faraqiba wa tajasyama masyaqas safar. Beliau berangkat, beliau gunakan hewan tunggangannya, dan beliau berjalan dan bersabar menghadapi kesulitan ketika safar, sampai tiba di mana? Taif. Fahaddatsahu bidzalik. Lalu beliau mendapatkan hadis tersebut. Palestina, Taif, hadirin. Palestina. Yang umroh, mungkin sebagian pernah ke Taif. Itu Taif. Itu para ulama datang. Kenapa? Betul, alhamdulillah sarana banyak. Ada online. Jadi online nggak boleh, online boleh, hadirin. Online bagus, online positif. Tapi fungsi online bukan untuk menggantikan off air, bukan untuk menggantikan offline, bukan untuk menggantikan majelis. Online adalah sebuah sarana second option, opsi kedua kalau kita tidak bisa, kita ada kendala, kita ada uzur. Karena semua sepakat, walaupun kontennya sama, baik di offline maupun di online, tetapi dari sisi memuliakan, mana yang lebih tinggi? Hadirin, mana yang lebih tinggi? Offline. Maka ketika sisi memuliakannya lebih tinggi, maka peluang mendapatkan ilmu bermanfaatnya jauh lebih besar. Itulah alasannya mengapa dulu para ulama kita untuk mendapatkan satu hadis berhari-hari, untuk mendapatkan satu hadis dari Palestina ke Taif, untuk mendapatkan satu hadis berjalan selama 1 bulan, sebagaimana yang dialami Jabir. Jabir itu untuk mendapatkan satu hadis dan bertemu dengan Abdullah bin Unais, itu beliau melakukan perjalanan 1 bulan ke Syam untuk satu hadis. Hari ini kita untuk mendapatkan satu hadis harus berjalan berapa bulan, hadirin? Modalnya apa? Kaki, jempol sekarang. Bukan satu hadis, satu buku hadis. Hari ini satu buku hadis yang isinya ribuan hadis hanya cukup dengan jempol. Lalu wifi gratis. Berapa passwordnya? Download gitu. Logikanya, kalau ini tentang konten, sekali, kalau ini tentang konten, seharusnya yang lebih berkualitas, yang satu buku hadis dengan jempol saja dalam hitungan menit, atau yang satu hadis harus menempuh 1 bulan. Sekali lagi, kalau ini hitungan konten dan efisiensi, harusnya yang lebih berkualitas yang mana? Satu buku hadis beberapa menit atau satu hadis 1 bulan? Satu buku hadis beberapa menit, tapi kenyataan yang lebih berkualitas siapa? Kita atau Jabir bin Abdullah? Kita atau Ibnu Dailami? Ibnu Dailami. Karena intinya bukan sebatas konten, walaupun konten sangat penting, tapi ada hal berikutnya, memuliakan. Itu kunci kalau kita ingin mendapatkan ilmu nafi. Dan seterusnya, seterusnya, seterusnya. Harus dibahas secara perinci, hadirin. Tapi itulah poinnya. Kalau kita bisa memuliakan ilmu, kita belajar, maka kita akan dapat ilmu nafi. Itu kita belum bicara di majelis loh, belum lagi di majelis bagaimana cara duduk. Kenapa para ulama membahas cara duduk? Kok ribet banget? Oh, bukan ribet, hadirin, ini memuliakan. Ini memuliakan. Kalau ada tamu datang ke rumah, hadirin sekalian, lalu dia angkat kaki, lalu jempolnya ditujukan ke muka hadirin sekalian, kira-kira perasaan hadirin gimana? Masalah memuliakan itu penting. Makanya hadirin Allah muliakan, para ulama kita
seperti yang disampaikan oleh Al-Allama Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, catat baik-baik, i'lam, ketahuilah. Saya bacakan keterangan para ulama biar kita langsung dengar dari sumbernya. I'lam, ketahuilah, bi anna talibal ilmi la yanalul ilma wa la yantafi'u bih. Sesungguhnya penuntut ilmu tidak akan mendapatkan ilmu dan tidak akan mendapatkan manfaat dari ilmunya. Jadi dia tidak akan mendapatkan ilmu nafi, dia nggak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Illa bi ta'zimil ilm wa ahlihi wa ta'zimil ustadhi wa tauqirihi, kecuali dengan memuliakan ilmu, memuliakan ahli ilmu, memuliakan gurunya dan menghormati gurunya tersebut. Itu cara. Ini konsepnya ulama, resepnya ulama, hadirin. Makanya ulama atau sebagian orang soleh di zaman dulu ilmunya nggak banyak, tapi berkah, tapi bermanfaat. Bilal itu bukan ulama, hadirin, tapi nggak kena mental illness. Bilal bukan ulama, disiksa. Siapa yang masalah hidupnya selevel dengan Bilal? Ada angkat tangan. Berarti lebih parah semua nih. Nggak ada di antara kita lebih parah dari Bilal atau selevel dengan Bilal, semua di bawah. Tapi kenapa beliau bisa sabar, bisa tenang, bisa istiqomah, bisa nggak bergeming, hadirin? Bayangkan, dihina, direndahkan, disakiti, ditindih dengan batu besar. Kalimat yang terucap hanyalah Al-Ahadul Ahad. Al-Ahadul Ahad, Allah Esa, Allah yang Esa. Bilal nggak ganti profile picture, nggak buat status, nggak curhat. Al-Ahadul Ahad. Kenapa dada beliau begitu lapang? Karena ilmu beliau bermanfaat. Maka kejarlah ilmu yang